Indonesia, pertengahan abad ke-20. Sebuah negeri muda yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Semangat revolusi berkobar, partai-partai politik tumbuh subur, dan jutaan rakyat menaruh harapan pada perubahan. Di tengah pusaran itulah lahir seorang tokoh dari Surakarta, Sabandi Rewang Parto. Dari seorang anak kampung, ia naik menapaki tangga politik hingga akhirnya duduk di kursi Politbiro Partai Komunis Indonesia. Partai yang pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun sejarah tidak pernah berjalan lurus. Tahun 1965 menjadi titik balik ketika sebuah tragedi mengguncang negeri. PKI runtuh, ratusan ribu nyawa melayang, dan para pemimpinnya diburu tanpa ampun. Rewang ikut terseret dalam badai itu. Dari pelarian di Blitar Selatan hingga penangkapan dalam operasi Trisula, sampai akhirnya dibuang ke Pulau Buru, ia menjadi saksi sekaligus korban sebuah zaman yang kelam. Inilah kisah tentang kekuasaan dan kejatuhan, tentang perlawanan yang berakhir dalam kesunyian, sebuah perjalanan panjang seorang manusia dalam pusaran sejarah bangsanya. Sabandi Rewang Parto lahir pada tahun 1928 di Dawung Wetan, sebuah kampung yang kini masuk wilayah Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ia lahir di masa Hindia Belanda, di mana masyarakat Jawa masih hidup dalam struktur sosial yang timpang. Surakarta, tempat kelahirannya, adalah kota yang unik sekaligus syarat kontradiksi. Di satu sisi, ia merupakan pusat budaya Jawa, rumah bagi keraton Kasunanan Surakarta, dan Pura Mangkunegaran, dengan tradisi keraton yang masih dijunjung tinggi. Tetapi di sisi lain, Surakarta juga menjadi salah satu kota yang paling ramai oleh pergerakan politik dan organisasi rakyat pada paruh pertama abad ke-20. Pada dekade 1920-an dan 1930-an, Surakarta adalah ladang subur bagi munculnya berbagai organisasi modern. Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, PNI, bahkan cabang Partai Komunis Indonesia, PKI, yang pertama kali muncul di Jawa Tengah. Surakarta juga dikenal sebagai kota buruh batik, di mana kaum pekerja seringkali melakukan pemogokan menuntut upah yang lebih layak. Semua dinamika itu mewarnai lingkungan tempat Rewang kecil tumbuh. Rewang lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Marto Suwingjo, seorang rakyat biasa yang meninggal pada tahun 1948, tepat di masa revolusi fisik. Sang ibu adalah seorang perempuan Jawa desa yang tetap tinggal di Dawung Wetan hingga akhir hayatnya. Meski tidak berasal dari keluarga bangsawan maupun elit kota, Rewang tumbuh dalam tradisi Jawa yang kental dengan nilai gotong royong, kesetiaan pada tanah kelahiran, dan penghormatan terhadap leluhur. Kondisi ekonomi keluarga mereka tidaklah berlimpah. Pendidikan formal yang ditempuh Rewang pun terbatas. Ia sempat menempuh pendidikan dasar di Surakarta, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama, Meerut Gebreit Lager Onderwijs, MULO, sebuah sekolah menengah Belanda yang menjadi pintu gerbang bagi anak-anak Bumi Putra untuk mendapat akses pendidikan modern. Namun, Rewang tidak sempat menamatkan pendidikannya. Kegagalan menyelesaikan sekolah ini tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik saat itu. Krisis ekonomi dunia 1930-an masih berpengaruh, sementara pendudukan Jepang pada 1942 membuat banyak sekolah Belanda ditutup atau dialihfungsikan. Bagi banyak anak muda Jawa, termasuk Rewang, jalan menuju pendidikan tinggi tersumbat, tetapi jalan menuju pergerakan politik justru terbuka lebar. Untuk memahami masa kecil Rewang, penting menempatkan dirinya dalam konteks kota Surakarta. Kota ini sejak lama dikenal sebagai pusat feodalisme Jawa. Keraton Kasunanan Surakarta masih memiliki tanah luas, disebut Sunan Gron, yang tersebar di berbagai wilayah, sementara rakyat kecil hanya menjadi penggarap. Ketimpangan inilah yang melahirkan benih-benih perlawanan kaum tani. Pada saat yang sama, Surakarta juga merupakan pusat kegiatan budaya rakyat. Seni pertunjukan seperti ketoprak, wayang orang, dan gamelan berkembang pesat. Kehidupan seni ini kelak menjadi bagian dari dunia Rewang ketika ia tua, tetapi akar keseniannya sudah tertanam sejak kecil.
Ia hidup di sebuah kota yang setiap malam dipenuhi pertunjukan rakyat, yang bukan hanya hiburan tetapi juga media penyebaran gagasan politik. Selain itu, Surakarta juga sering menjadi tempat pemogokan buruh batik dan aksi massa. Di tahun 1920-an, buruh batik perempuan di Laweyan dan Kauman melakukan mogok melawan pemilik modal. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945, kota ini juga menjadi basis laskar rakyat dan pemuda yang bersiap menghadapi perang kemerdekaan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, Rewang berusia 14 tahun. Masa remajanya diwarnai oleh suasana perang dan penderitaan rakyat. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar, sistem kerja paksa, romusha, kelangkaan pangan, dan militerisasi kehidupan sehari-hari. Pemuda-pemuda seusianya dididik dalam organisasi bentukan Jepang seperti Shinendan atau Keibodan. Walaupun tidak ada catatan rinci mengenai apakah Rewang secara langsung bergabung, besar kemungkinan ia terpapar oleh pendidikan militer dasar dan disiplin kolektif yang diperkenalkan Jepang kepada kaum muda. Di sisi lain, pendudukan Jepang juga membuka ruang bagi kader-kader nasionalis dan kiri untuk menyusupkan gagasan perlawanan melalui organisasi-organisasi rakyat. Pengalaman hidup di bawah Jepang ini penting karena membentuk kesadaran generasi Rewang bahwa penjajahan hanya bisa dilawan dengan organisasi, disiplin, dan keberanian kolektif. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Rewang berusia 17 tahun. Ia termasuk ke dalam generasi muda yang menyambut kemerdekaan dengan semangat revolusi. Surakarta saat itu menjadi salah satu kota yang paling bergejolak. Di kota ini, berbagai organisasi pemuda bermunculan, laskar rakyat dibentuk, dan konflik dengan kekuatan Swapraja memanas. Rakyat menuntut penghapusan hak-hak istimewa keraton, terutama soal kepemilikan tanah. Suasana revolusi ini adalah sekolah politik yang sesungguhnya bagi Rewang. Ia menyaksikan langsung bagaimana pemuda dan rakyat biasa mengambil alih ruang politik dari kekuatan lama. Pada tahun-tahun itulah benih kesadarannya sebagai bagian dari gerakan rakyat tumbuh subur. Ia melihat bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya melawan kolonialisme Belanda, tetapi juga melawan feodalisme dalam negeri. Kelak, pandangan ini menjadi dasar mengapa ia memilih jalannya di PKI, partai yang paling konsisten menyerukan tanah untuk kaum tani dan hapuskan feodalisme. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki periode revolusi yang penuh ketegangan. Belanda berusaha kembali dengan membonceng tentara sekutu, sementara rakyat bersenjata, laskar pemuda, dan organisasi politik mulai membentuk basis kekuatan. Kota Surakarta, tempat Rewang tinggal, menjadi salah satu epicentrum revolusi. Selain memiliki status sebagai daerah istimewa karena adanya Kesunanan dan Mangkunegaran, Surakarta juga menjadi basis organisasi kiri, baik yang berbasis buruh, tani, maupun seniman. Konflik antara rakyat dan kalangan bangsawan keraton semakin tajam. Panitia anti Swapraja lahir di Surakarta, memperjuangkan penghapusan hak-hak istimewa feodal yang dianggap bertentangan dengan semangat republik. Bagi pemuda seperti Rewang, revolusi bukan hanya soal mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, tetapi juga soal menata ulang struktur sosial. Rakyat harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme dan feodalisme sekaligus. Pada tahun 1946, di usia 18 tahun, Sabandi Rewang Parto resmi bergabung dengan Seksi Komite PKI Surakarta. Pilihan ini bukan kebetulan. PKI adalah partai yang menawarkan jawaban konkret terhadap keresahan rakyat, terutama kaum buruh dan tani. PKI Surakarta saat itu sedang membangun kembali organisasinya pasca kekalahan pemberontakan 1926 sampai 1927. Generasi baru kader bermunculan, sebagian besar dari kalangan muda yang lahir dan tumbuh di masa depresi ekonomi dan pendudukan Jepang. Rewang termasuk generasi itu. Di seksi komite PKI Surakarta, Rewang belajar dasar-dasar organisasi.
bagaimana mengadakan rapat, mengatur propaganda, menggalang massa, dan membangun solidaritas antar kelompok rakyat. Ia juga belajar memahami garis ideologi partai, melawan imperialisme, melawan feodalisme, dan memperjuangkan demokrasi rakyat. Setahun setelah bergabung pada 1947, Rewang dipercaya menjadi pengurus Barisan Tani Indonesia, BTI, cabang Sukoharjo. BTI adalah organisasi massa yang berada di bawah pengaruh PKI, berfokus pada perjuangan kaum tani. Di Jawa Tengah, permasalahan tanah adalah isu paling membakar. Sebagian besar tanah masih dikuasai oleh bangsawan keraton, Sunan Gron, atau oleh tuan tanah besar. Petani miskin hanya menjadi penggarap dengan kewajiban membayar sewa yang berat. BTI mengorganisir petani untuk menuntut penghapusan sistem sewa tanah yang menindas, serta distribusi tanah yang lebih adil. Rewang Muda tampil sebagai organisator. Ia sering turun langsung ke desa-desa, berbicara dengan petani, mendengarkan keluhan mereka, lalu membawa isu itu ke rapat partai. Bagi petani yang jarang mendapat perhatian pemerintah maupun bangsawan, kehadiran tokoh muda seperti Rewang menjadi simbol harapan. Pada akhir 1940-an, Surakarta menjadi arena benturan antara rakyat dengan kekuatan Swapraja. Di satu sisi, pemerintah Republik masih mengakui status khusus Kesunanan dan Mangkunegaran. Di sisi lain, rakyat yang baru saja merasakan semangat kemerdekaan menolak sistem feodal yang dianggap bertentangan dengan Republik. Panitia anti Swapraja terbentuk dan mendapat dukungan luas. Rewang yang aktif di PKI dan BTI ikut serta dalam gerakan ini. Kelak ia tercatat sebagai wakil ketua panitia anti Swapraja di Surakarta. Peran ini sangat penting karena gerakan anti Swapraja di Surakarta merupakan salah satu tonggak perubahan sosial di Jawa Tengah. Dalam rapat-rapat massa, Rewang sering tampil sebagai juru bicara. Ia menekankan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak lengkap jika rakyat masih terikat pada feodalisme. Kemerdekaan menurutnya harus berarti tanah untuk petani, upah layak untuk buruh, dan hak politik bagi rakyat jelata. Pada 1950, Rewang aktif sebagai anggota subseksi komite SSC PKI Sukoharjo, memperluas jangkauannya ke wilayah pedesaan. Kegiatan ini berlangsung hingga 1951. Pengalamannya di Sukoharjo semakin memperdalam pemahamannya tentang kondisi petani yang tetap hidup miskin meski Republik sudah berdiri. Tahun 1952, Rewang kembali ke SC PKI Surakarta. Kali ini, ia bukan lagi kader muda, melainkan aktivis berpengalaman yang sudah ditempa dalam organisasi tani dan gerakan anti-feodalisme. Posisinya semakin dikenal di kalangan partai dan namanya mulai masuk dalam radar kepemimpinan PKI Jawa Tengah. Periode 1946 sampai 1952 adalah masa yang menentukan bagi PKI secara nasional. Setelah kegagalan pemberontakan Madiun 1948, PKI sempat hancur. Ribuan kader ditangkap atau dibunuh, dan partai terpaksa bergerak secara bawah tanah. Namun pada awal 1950-an, PKI bangkit kembali di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit, Njoto, dan MH Lukman. Strategi PKI berubah. Jika sebelumnya partai cenderung mengedepankan pemberontakan bersenjata, kini PKI memilih jalur perjuangan damai melalui partisipasi dalam pemilu, organisasi massa, dan kerja di parlemen. Strategi ini membuat PKI tumbuh pesat sebagai partai legal dengan basis utama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rewang adalah bagian dari generasi baru kader yang muncul pada periode ini. Ia tidak terlibat dalam pemberontakan Madiun sehingga tidak memiliki beban sejarah. Sebaliknya, ia tampil sebagai representasi kader muda yang segar, siap mengorganisir rakyat dengan garis baru partai. Tahun 1952 menandai berakhirnya fase awal perjalanan politik Sabandi Rewang Parto. Dalam 6 tahun sejak bergabung dengan PKI, ia telah menapaki berbagai posisi, dari anggota SC Surakarta, pengurus BTI Sukoharjo, anggota SSC Sukoharjo, hingga kembali lagi ke SC Surakarta. Ia juga tampil di panggung politik lokal sebagai anggota DPRD Kota Surakarta dan wakil ketua panitia anti Swapraja.
Dengan pengalaman itu, Rewang sudah matang sebagai kader partai dan siap melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Memasuki tahun 1953, Sabandi Rewang Parto sudah menapaki fase baru dalam hidupnya. Dari seorang kader muda yang ditempa di organisasi akar rumput, ia kini masuk ke arena politik formal. Pada usia pertengahan 20-an, ia dipercaya menjadi anggota DPRD Kota Surakarta. Bagi PKI, menempatkan kadernya di parlemen adalah strategi baru untuk memperluas pengaruh secara legal. Rewang, dengan rekam jejaknya di BTI dan Panitia Anti Suap Raja, dianggap representasi ideal, dekat dengan rakyat, paham isu lokal, dan mampu menyuarakan aspirasi petani serta buruh. Di DPRD, Rewang menaruh perhatian pada masalah distribusi tanah, pajak desa, dan kesejahteraan buruh pabrik di sekitar Surakarta. Meskipun kekuatan PKI di parlemen belum dominan, kehadirannya memperlihatkan bahwa partai tidak hanya bergerak di jalanan, tetapi juga mampu berperan dalam lembaga resmi negara. Selain duduk di DPRD, Rewang tetap aktif di seksi komite PKI Surakarta. Kedudukannya semakin penting, terutama dalam membangun simpul partai di wilayah pedesaan sekitar kota. Surakarta adalah kota yang penuh dinamika. Selain basis keraton, juga terdapat industri batik, kerajinan, dan komunitas buruh perkotaan. Disinilah Rewang memainkan peran sebagai penghubung antara kepentingan buruh dan tani. Ia sering memimpin rapat gabungan, mempertemukan organisasi buruh yang tergabung dalam SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dengan organisasi tani BTI. Sinergi ini menjadi kekuatan PKI di tingkat lokal. Tahun 1955 adalah momentum krusial bagi semua partai politik di Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak merdeka, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Ada dua pemilu besar. Pertama, pemilu legislatif pada 29 September 1955. Kedua, pemilu konstituante pada 15 Desember 1955. PKI yang sempat hancur pasca peristiwa Madiun 1948 berhasil melakukan konsolidasi besar-besaran. Dengan strategi Damai Aidit, Njoto dan Lukman, PKI mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka bukan ancaman bagi Republik, melainkan salah satu kekuatan sah dalam demokrasi. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. Dalam pemilu 1955, PKI berhasil meraih 16,36% suara, menempati posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKI bahkan muncul sebagai kekuatan dominan. Bagi kader-kader daerah seperti Rewang, kemenangan ini adalah pembenaran atas kerja keras mereka di akar rumput. Perjuangan mengorganisir petani dan buruh ternyata berbuah dukungan nyata dalam pemilu. Rewang tetap setia pada basis utamanya, kaum tani. Ia aktif memimpin aksi-aksi BTI, terutama menuntut pelaksanaan reforma agraria. Isu tanah semakin mencuat di Jawa Tengah. Banyak petani tidak memiliki lahan, sementara tanah-tanah luas masih dikuasai bekas bangsawan atau tuan tanah. BTI mendorong pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), meskipun hingga akhir dekade 1950-an, implementasinya selalu tersendat oleh tarik ulur politik di pusat. Rewang berulang kali mengingatkan bahwa tanpa pembagian tanah yang adil, kemerdekaan tidak akan bermakna bagi petani. Dalam rapat-rapat umum, ia menegaskan, petani tidak butuh janji, mereka butuh tanah untuk ditanami. Seiring meluasnya pengaruh PKI di Jawa Tengah, Rewang semakin diakui di lingkup partai. Pada akhir dekade 1950-an, ia dipercaya sebagai anggota Komite Daerah, CD, PKI Surakarta, yang kemudian menjadi salah satu basis kuat PKI di Jawa Tengah. Pengaruhnya juga makin dikenal karena kemampuannya berbicara di depan massa. Dalam budaya politik saat itu, kemampuan orasi menjadi salah satu senjata utama. Rewang dikenal mampu menyampaikan gagasan rumit dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dimengerti buruh, tani, maupun masyarakat kota.
Periode 1950 sampai 1959 di tingkat nasional dikenal sebagai masa demokrasi parlementer, ditandai dengan pergantian kabinet yang cepat dan ketidakstabilan politik. Dalam situasi ini, PKI justru diuntungkan. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU terjebak dalam konflik internal serta perebutan kursi kekuasaan, sementara PKI sibuk membangun organisasi massa. Dengan disiplin organisasi dan kepemimpinan yang solid, PKI terus memperluas basis dukungan, terutama di kalangan rakyat kecil. Rewang adalah bagian dari gelombang kader PKI yang mengisi ruang kosong di tengah kebuntuan politik elit. Ia bukanlah tokoh pusat di Jakarta, tetapi dari Surakarta dan Jawa Tengah, ia ikut memperkuat fondasi partai. Akhir dekade 1950-an menandai konsolidasi besar PKI di seluruh Indonesia. Dari partai yang hampir punah pada 1948, kini PKI menjelma menjadi salah satu kekuatan politik utama Republik. Sabandi Rewang Parto dari perjalanannya sebagai pengurus BTI dan anggota DPRD Surakarta, kini telah menjadi kader menengah penting di Jawa Tengah. Pengalamannya di parlemen, di organisasi massa, dan di struktur partai membekali dirinya untuk memasuki fase berikutnya. Naik ke tingkat pusat sebagai bagian dari kepemimpinan nasional PKI. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, konsolidasi PKI semakin kuat. Dukungan rakyat yang masif, terutama dari kaum tani dan buruh, membuat partai ini menjadi salah satu pilar politik Indonesia. Sabandi Rewang Parto, yang sebelumnya berkiprah di tingkat daerah, mulai mendapat perhatian pimpinan pusat. Tahun 1959, ia diangkat menjadi anggota Komite Sentral, Sisi PKI. Kepercayaan ini menandakan bahwa namanya sudah diperhitungkan dalam lingkaran inti kepemimpinan partai. 3 tahun kemudian, 1962, Rewang masuk daftar calon anggota Politbiro Sisi PKI sebelum akhirnya pada Mei 1965, ia resmi ditetapkan sebagai anggota penuh Politbiro. Posisi ini adalah puncak karir politiknya, menempatkannya di lingkaran elit bersama Aidit, Njoto, Lukman, Sudisman, dan tokoh-tokoh besar PKI lainnya. Di dalam struktur partai, Rewang diberi tugas strategis, Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda, Agitprop. Departemen ini memiliki peran sentral. Agitprop bertugas mengarahkan propaganda partai, baik melalui media cetak, pamflet maupun rapat umum. Membentuk opini publik yang mendukung garis politik PKI, melatih kader agar mampu berkomunikasi efektif dengan massa, menyusun strategi mobilisasi dalam aksi-aksi besar. Rewang dikenal sebagai organisator yang tekun, bukan sekadar retorikus. Ia memahami bahwa propaganda harus berbicara dengan bahasa rakyat. Di tangannya, agitasi bukanlah sekadar slogan, melainkan instrumen pendidikan politik. Situasi politik Indonesia pada awal 1960-an diwarnai oleh peralihan sistem. Presiden Soekarno membubarkan Konstituante pada 1959 dan menetapkan Dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 dan membuka era demokrasi terpimpin. Bagi PKI, ini adalah kabar baik. Di bawah demokrasi parlementer, partai-partai saling melemahkan. Tetapi dalam sistem demokrasi terpimpin, Soekarno membuka ruang bagi PKI untuk menjadi salah satu kekuatan pendukung utamanya dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Dalam konteks ini, peran Rewang semakin penting. Melalui Agitprop, ia menggemakan gagasan bahwa PKI adalah bagian sah dari revolusi Indonesia. Ia mempopulerkan narasi bahwa kemerdekaan hanya akan bermakna bila rakyat pekerja memperoleh keadilan sosial. Di bawah arahan Politbiro, PKI giat mengorganisir aksi massa. Salah satu isu utama adalah reforma agraria. Pada awal 1960-an, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 disahkan. Namun implementasinya berjalan lambat karena perlawanan dari tuan tanah, bangsawan, dan sebagian birokrasi. PKI
melalui BTI mendorong aksi sepihak, penggarapan tanah, pembagian lahan, hingga konfrontasi dengan tuan tanah. Sebagai ketua Agitprop, Rewang ikut mengarahkan kampanye ini. Ia menekankan bahwa aksi sepihak adalah jalan sah rakyat untuk merealisasikan amanat upah. Propaganda PKI menggambarkan perjuangan tani sebagai kelanjutan dari revolusi nasional. Rewang sering tampil di rapat-rapat umum, terutama di Jawa Tengah. Ia dikenal mampu menghubungkan isu lokal dengan gagasan besar revolusi. Dalam pidatonya, ia sering menyelipkan sejarah perjuangan rakyat Surakarta melawan kolonial, untuk kemudian mengaitkannya dengan perjuangan tani kontemporer. Pidato-pidatonya mencerminkan garis PKI bahwa revolusi Indonesia belum selesai dan tugas generasi saat itu adalah menuntaskan dengan mewujudkan keadilan sosial. Namun, memasuki pertengahan 1960-an, situasi nasional semakin menegang. Tiga kekuatan besar, militer, kelompok agama, dan PKI, bersaing merebut pengaruh di sekitar Presiden Soekarno. PKI yang semakin kuat menimbulkan kecurigaan sebagian besar militer. Di sisi lain, Soekarno tetap mempertahankan konsep Nasakom, sehingga PKI merasa posisinya aman. Rewang sebagai anggota Politbiro ikut dalam perumusan strategi menghadapi ketegangan politik ini. Agitprop menguatkan narasi bahwa rakyat harus waspada terhadap kaum kontra-revolusi yang ingin menggagalkan revolusi. Pada Mei 1965, Rewang resmi diangkat sebagai anggota Politbiro penuh sisi PKI. Jabatan ini menempatkannya pada posisi yang sangat strategis, hanya beberapa bulan sebelum peristiwa besar yang mengubah nasib bangsa. Gerakan 30 September 1965. Di titik ini, perjalanan politik Rewang mencapai puncaknya. Dari anak kampung di Dawung Wetan, ia berhasil naik ke jajaran elit partai terbesar keempat di dunia setelah Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Namun puncak ini juga menjadi awal dari kejatuhan. Periode 1960 sampai 1965 adalah fase emas bagi Sabandi Rewang Parto. Ia menempati posisi strategis sebagai ketua Agitprop dan anggota Politbiro PKI, berperan langsung dalam mobilisasi massa serta penyebaran ideologi partai. Namun ketegangan politik yang memuncak pada 1965 segera mengubah segalanya. Apa yang tampak sebagai puncak karier dalam hitungan bulan berubah menjadi awal tragedi politik besar. Tanggal 30 September 1965 menjadi babak paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September, G30S, menculik dan membunuh 7 jenderal Angkatan Darat. Dalam hitungan jam, situasi politik berbalik. PKI dituduh berada di balik gerakan tersebut. Aidit, sebagai ketua sisi PKI, dituding dalang utama. Tuduhan ini segera diikuti dengan operasi militer besar-besaran untuk membubarkan PKI, menangkap kadernya, dan membasmi seluruh jaringan partai. Bagi tokoh-tokoh PKI, termasuk Sabandi Rewang Parto, tuduhan itu berarti akhir dari seluruh kerja politik mereka. Dalam semalam, partai yang sebelumnya sah dan kuat secara legal berubah menjadi organisasi terlarang yang dikejar-kejar. Sebagai anggota Politbiro dan ketua Agitprop, nama Rewang otomatis masuk daftar prioritas untuk ditangkap. Ia tahu betul bahwa situasinya sangat berbahaya. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah dan kemudian tertangkap di Boyolali. Njoto ditangkap di Jakarta. Sudisman akhirnya ditangkap dan diadili dalam mahkamah militer luar biasa. Sementara itu, Rewang bersama sejumlah tokoh PKI lainnya memilih bergerak ke arah timur, Blitar Selatan. Blitar Selatan dipilih bukan tanpa alasan. Daerah ini bergunung-gunung, penuh hutan, dengan masyarakat pedesaan yang relatif simpatik pada PKI. Sejak lama, wilayah itu dikenal sebagai kantong gerakan bawah tanah, tempat yang cocok untuk bersembunyi dan mengorganisir kembali perlawanan. Di Blitar Selatan, Rewang tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Politbiro sisi PKI. Bahkan, meskipun dalam kondisi pelarian, struktur kepemimpinan darurat PKI tetap dipertahankan. Rewang diberi tanggung jawab memimpin Departemen Agitasi dan Propaganda, Agitprop. Tugasnya adalah menjaga semangat kader yang tersisa, menyusun selebaran,
menghubungkan jaringan, dan meneguhkan garis politik partai meski dalam keadaan terdesak. Kehidupan sehari-hari di hutan penuh penderitaan. Mereka harus berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, hidup seadanya, bergantung pada dukungan simpatisan lokal. Makanan terbatas, komunikasi sulit, dan ancaman operasi militer selalu menghantui. Namun bagi Rewang dan kawan-kawan, pelarian ini bukan sekadar upaya menyelamatkan diri, melainkan bentuk perlawanan bawah tanah. Mereka percaya bahwa masih ada peluang bagi PKI untuk bangkit. Pemerintah Orde Baru yang kini dipimpin Soeharto dengan dukungan penuh Angkatan Darat tidak tinggal diam. Pada pertengahan 1968, mereka melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menumpas sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Operasi ini diberi nama Operasi Trisula. Pasukan gabungan Angkatan Darat, Brimob, dan intelijen diterjunkan ke kawasan hutan Blitar Selatan. Strategi operasi ini mencakup blokad wilayah untuk memutus jalur logistik, penggalangan massa desa agar rakyat tidak lagi membantu kader PKI, penyisiran hutan secara sistematis dengan pasukan tempur, tim Combat Intelligence (CI) yang ditugaskan khusus mencari tokoh-tokoh utama PKI. Dalam operasi penyisiran inilah nasib Rewang berakhir. Pada tanggal 20 Juli 1968, ia ditangkap oleh tim Combat Intelligence Satgas Trisula di Sumberjati, Blitar Selatan. Penangkapan Rewang menjadi salah satu keberhasilan besar operasi tersebut, karena ia adalah anggota Politbiro PKI yang masih aktif memimpin perlawanan. Bagi Orde Baru, tertangkapnya Rewang menandai semakin runtuhnya struktur perlawanan PKI di Jawa. Sementara bagi dirinya sendiri, penangkapan itu adalah akhir dari masa pelarian yang penuh penderitaan, sekaligus awal babak baru, pengasingan sebagai tahanan politik. Periode 1965 sampai 1968 adalah masa kehancuran total bagi PKI dan para pemimpinnya. Dari posisi elit, Sabandi Rewang Parto berubah menjadi buronan, bersembunyi di hutan, hingga akhirnya tertangkap dalam operasi Trisula. Babak ini menandai berakhirnya kiprah Rewang di panggung politik terbuka. Namun kisah hidupnya belum selesai. Setelah penangkapan, ia masih harus menghadapi masa panjang sebagai tahanan politik di Pulau Buru. Setelah ditangkap pada Juli 1968 di Blitar Selatan, Sabandi Rewang Parto digiring ke tahanan militer. Seperti ribuan kader PKI lain, ia menjalani interogasi keras. Banyak tahanan kala itu mengalami penyiksaan, intimidasi, bahkan eksekusi tanpa pengadilan. Namun bagi tokoh-tokoh seperti Rewang, pemerintah Orde Baru memilih jalan lain, pengasingan jangka panjang. Mereka dianggap terlalu penting untuk dilepaskan, tetapi juga terlalu berisiko untuk dieksekusi begitu saja. Pada awal 1970-an, Rewang termasuk dalam gelombang tahanan politik yang dikirim ke Pulau Buru, Maluku, lokasi yang kelak menjadi simbol penderitaan ekstapol. Pulau Buru adalah pulau besar dengan kondisi alam keras, hutan lebat, rawa-rawa, dan jarak yang jauh dari pusat keramaian. Bagi pemerintah Orde Baru, tempat ini dianggap ideal untuk mengisolasi ribuan tahanan politik PKI. Tujuan resmi pengiriman ke Buru adalah pembinaan, namun dalam praktiknya itu adalah kerja paksa. Para tahanan dipaksa membuka hutan, membangun barak, membuat jalan, hingga membuka lahan pertanian. Rewang yang sebelumnya duduk di Politbiro, kini harus turun tangan sebagai pekerja kasar. Dari elit partai, ia berubah menjadi seorang tahanan yang setiap hari harus mencangkul tanah, menanam padi, atau menebang pohon. Kehidupan di Pulau Buru penuh penderitaan. Tahanan hanya diberi jatah makan seadanya, pakaian minim, dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. Banyak tapol jatuh sakit, bahkan meninggal karena malaria, disentri, atau kelelahan. Meski demikian, semangat bertahan hidup tetap menyala. Banyak tahanan yang mencoba menjaga martabatnya dengan belajar, berdiskusi, menulis, atau bahkan berkesenian di tengah keterbatasan. Bagi Rewang yang sejak lama akrab dengan budaya Jawa dan musik gamelan, aktivitas seni menjadi salah satu cara bertahan. Ia kerap terlibat dalam kegiatan kesenian tapol,
entah itu menyanyi, bermain musik, atau pertunjukan kecil untuk menjaga semangat sesama tahanan. Di kalangan sesama Tapol, Rewang tetap dihormati. Statusnya sebagai anggota Politbiro PKI membuatnya dianggap sebagai salah satu tokoh senior. Banyak tahanan muda datang padanya untuk berdiskusi, mendengar cerita perjuangan, atau sekadar meminta nasihat. Namun status itu juga berarti pengawasan ekstra dari aparat. Setiap gerak-geriknya diawasi. Ia tidak pernah benar-benar bebas, bahkan dalam lingkup pembuangan. Pengasingan di Pulau Buru berlangsung lama. Rewang, seperti ribuan tahanan lainnya, hidup di sana selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Tidak ada pengadilan yang jelas, tidak ada keputusan berapa lama ia harus ditahan. Setiap hari, ia hanya bisa berharap entah dibebaskan, dipindahkan, atau sekadar tetap hidup hingga esok hari. Puluhan tahun usia produktifnya hilang di tanah pembuangan. Baru pada akhir 1970-an, tekanan internasional terhadap pemerintah Orde Baru semakin besar. Kritik datang dari berbagai negara dan lembaga HAM mengenai keberadaan Tapol tanpa proses hukum. Pada 1979, secara bertahap pemerintah mulai memulangkan tahanan dari Pulau Buru. Sabandi Rewang Parto termasuk di antara mereka. Setelah lebih dari 1 dekade hidup sebagai Tapol, ia akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya di Surakarta. Namun kepulangan itu bukan berarti kebebasan penuh. Sebagai ex-Tapol, ia tetap berada dalam bayang-bayang pengawasan, stigma sosial, dan diskriminasi. Masa pengasingan di Pulau Buru adalah babak paling panjang sekaligus paling menyakitkan dalam hidup Rewang. Dari seorang pemimpin partai yang pernah berada di puncak kekuasaan politik, ia diturunkan ke titik paling rendah sebagai tahanan tanpa kepastian hukum. Namun pengalaman itu juga memperlihatkan daya tahannya. Ia berhasil bertahan, melewati penderitaan, hingga akhirnya kembali pulang. Meski tubuhnya menua, semangatnya untuk tetap hidup bersama keluarga tidak pernah padam. Setelah bertahun-tahun hidup di Pulau Buru, Sabandi Rewang Parto akhirnya pulang ke tanah kelahirannya, Surakarta, sekitar akhir 1970-an. Namun kepulangan itu bukan berarti kebebasan. Ia membawa pulang beban stigma sebagai ex-Tapol, sebuah label yang sangat berat di masa Orde Baru. Setiap ex-Tapol wajib melapor secara berkala ke aparat keamanan. Nama mereka tercatat dalam dokumen negara sebagai orang berbahaya. Kesempatan untuk bekerja, berkarir, atau bahkan sekadar berinteraksi sosial sangat terbatas. Banyak yang dipandang dengan curiga oleh tetangga maupun masyarakat sekitar. Bagi Rewang, yang pernah menjadi anggota Politbiro PKI, stigma itu jauh lebih berat. Ia tahu, pengawasan terhadap dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Hidup di masa Orde Baru bagi ex-Tapol adalah perjuangan baru. Akses pekerjaan nyaris tertutup. Pegawai negeri, guru, wartawan, bahkan buruh pabrik pun sulit menerima ex-Tapol karena adanya surat keterangan bebas G30 SPKI, SKB. Rewang pun harus mencari jalan lain untuk menghidupi keluarga. Ia tidak bisa kembali ke dunia politik karena PKI telah dibubarkan dan segala bentuk aktivitas yang dianggap komunis dilarang keras. Maka ia memanfaatkan keterampilan budaya yang sejak lama ia miliki, seni gamelan dan ketoprak. Di Surakarta, seni ketoprak adalah salah satu hiburan rakyat populer. Grup-grup ketoprak rutin berpentas di panggung terbuka, terutama di Taman Balkambang, sebuah tempat hiburan malam hari di Solo. Rewang bergabung dengan salah satu kelompok ketoprak dan berperan sebagai penabuh gamelan. Dari pekerjaan inilah ia menafkahi istri dan anak semata wayangnya, Fajar. Bagi sebagian orang mungkin terasa ironis, dari anggota Politbiro sebuah partai besar, kini ia hidup sebagai penabuh gamelan. Namun bagi Rewang, inilah cara untuk bertahan hidup dengan bermartabat, tanpa harus menyerah pada keputusasaan. Dalam masa sulit itu, keluarga menjadi penopang utama. Rewang menikah dengan Sri Kayati, seorang perempuan yang setia mendampinginya meski melewati masa penangkapan, pengasingan, dan stigma sosial. Putra mereka, Fajar, menjadi tumpuan harapan. Rewang, meski hidup dalam keterbatasan, berusaha memberikan pendidikan dan teladan bagi anaknya. Setelah kelompok ketoprak tempatnya bekerja berhenti aktif, ia lebih banyak tinggal di rumah.
membantu mengasuh dua cucunya, anak dari Fajar. Dalam peran sebagai kakek, ia menemukan ketenangan baru. Setelah puluhan tahun hidup dalam badai politik, kini ia menemukan makna sederhana dalam keluarga kecilnya. Meski tak lagi aktif di politik, bayang-bayang masa lalunya tak pernah hilang. Aparat tetap mencatat namanya. Di masyarakat, predikat bekas PKI kadang menjadi bahan bisik-bisik. Namun Rewang memilih hidup tenang. Ia tidak pernah lagi berbicara soal politik secara terbuka. Baginya, masa lalu adalah sesuatu yang pahit, tetapi bukan berarti ia harus berhenti hidup. Ia mencoba menyalurkan semangatnya lewat kesenian, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Dari Solo, Rewang menyaksikan perjalanan panjang Orde Baru. Ia melihat bagaimana rezim Soeharto mengendalikan politik, membungkam kritik, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyaksikan bagaimana narasi resmi negara terus menuduh PKI sebagai pengkhianat bangsa, sementara kisah para tahanan seperti dirinya tak pernah mendapat ruang. Meski tidak bisa berbuat banyak, Rewang tetap menjadi saksi hidup. Dalam diamnya, ia menyimpan cerita tentang bagaimana rasanya menjadi bagian dari partai besar, lalu jatuh, ditangkap, dibuang, hingga akhirnya bertahan dalam keterbatasan. Tahun-tahun setelah Pulau Buru adalah fase bertahan dalam kesunyian. Sabandi Rewang Parto bukan lagi tokoh politik, melainkan seorang seniman rakyat, ayah sekaligus kakek. Hidupnya adalah gambaran tentang bagaimana seorang mantan elit PKI harus beradaptasi di bawah represi Orde Baru. Tanpa ruang politik, dengan stigma berat, namun tetap mencari makna hidup lewat seni dan keluarga. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Runtuhnya Orde Baru membuka pintu perubahan politik yang selama lebih dari 3 dekade tertutup rapat. Presiden Soeharto turun dan rakyat menyambut era baru yang disebut reformasi. Bagi banyak ekstapol seperti Sabandi Rewang Parto, reformasi menghadirkan harapan. Stigma bisa dipulihkan, kisah masa lalu bisa diungkap, dan ruang berekspresi mungkin terbuka kembali. Namun kenyataannya, reformasi tidak serta-merta menghapus luka. Label bekas PKI masih membayangi. Diskriminasi tidak hilang begitu saja, hanya sedikit mereda. Tetapi setidaknya rasa takut yang begitu menekan di masa Orde Baru mulai berkurang. Di usianya yang sudah lanjut, Rewang tidak lagi mencari peran di arena politik. Ia memilih menikmati masa tua dengan sederhana. Hari-harinya dihabiskan bersama keluarga di Solo, terutama bersama putranya, Fajar, serta 2 cucunya. Rewang menemukan kebahagiaan dalam rutinitas kecil, bercengkerama dengan cucu, menabuh gamelan sesekali, dan berinteraksi dengan tetangga yang sudah mulai lebih menerima kehadirannya. Ia juga menjadi sosok kakek yang penyayang. Meskipun tubuhnya tidak sekuat dulu, semangatnya untuk mendampingi cucu-cucu tetap besar. Dari perannya sebagai kakek, ia kembali merasakan arti penting keluarga setelah seluruh jalan politik tertutup. Meski jarang berbicara terbuka, dalam lingkaran kecil keluarganya Rewang kadang merenungkan jalan hidupnya. Dari seorang anak kampung di Surakarta, ia pernah menapaki posisi tinggi sebagai anggota Politbiro PKI, sebuah partai terbesar ketiga di dunia pada masanya. Namun jalan itu berakhir tragis, pelarian, penangkapan, pembuangan, dan pengucilan. Tidak semua yang ia perjuangkan berhasil, tetapi kisah hidupnya mencerminkan dinamika bangsa Indonesia sendiri. Penuh idealisme, konflik, dan tragedi. Rewang memahami bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada mereka yang kalah. Namun ia yakin, pada waktunya generasi baru akan berani membuka lembaran masa lalu dengan lebih jujur. Memasuki dekade 2000-an, kesehatan Rewang mulai menurun. Usianya telah melewati 70 tahun. Ia masih aktif dalam aktivitas ringan, tetapi penyakit mulai menghampiri. Pada 2011, kesehatannya semakin lemah. Ia menderita masalah pada kelenjar tiroid yang memerlukan operasi. Meski sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Solo kondisi tubuhnya tidak bisa sepenuhnya pulih. Pada 29 Oktober 2011, Sabandi Rewang Parto menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Ia meninggal pada usia sekitar 82 sampai 83 tahun. Kepergiannya menutup perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah berada di pusat panggung politik Indonesia, lalu disingkirkan, dibuang, dan akhirnya kembali sebagai warga biasa.
Ia dimakamkan di kampung halamannya, Surakarta. Bagi keluarga, ia adalah ayah dan kakek yang penuh kasih. Bagi sejarah, ia adalah saksi hidup dari sebuah masa kelam yang masih terus diperdebatkan hingga kini.